roti coklat labu kuning. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Lena Ibrahim dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini aku akan membagikan sebuah tutorial pembuatan roti dengan cara manual dan cara mesin. Jadi buat kalian yang nggak punya planetarium atau mixer, bisa juga membuat roti secantik dan selembut ini. Ya teman-teman, kita mulai saja pembuatannya dengan menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Saya menyiapkan bahan-bahan kering ya, terigu cakra kembar 500 gram, kemudian ada labu yang sudah dikukus seperti ini, ada susu UHT, kemudian aku pakai coklat black forest juga supaya warnanya lebih gelap, ada coklat Manhattan, telur, kemudian gula, dan ragi. Aku menyiapkan ragi terlebih dahulu. Ragi aku campur sama air, sama gula, sama terigu ya. Kita membuat biang terlebih dahulu. Kalau biangnya udah mulai aktif nanti berbusa cirinya, barulah kita lanjut ke tahap selanjutnya. Adapun takaran resepnya nanti aku tulis di kolom komentar postingan ya teman-teman. Aku menggunakan butter curah, ini pakai kormen petisi. Boleh kalian ganti margarin ya teman-teman. Kalau butter itu bertahan lebih lembut dibanding yang margarin. Kalau margarin itu lebih cepat padat kalau sudah hari kedua dan ketiga itu. Untuk vanili bebas aja, mau dipakaikan sesuai selera aja ya. Jadi itu bahan-bahannya. Untuk yang original ini aku bikin juga di sini ya, sama aja adonannya, cuma bedanya nggak pakai coklat ya. Nanti ngopennya juga kita pakai oven tangkring ya teman-teman. Jadi jangan khawatir yang nggak punya oven listrik, nggak punya oven gas, kita bisa membuat roti juga. Yang punya planetary cukup dengan kecepatan nomor 2 aja, jangan kencang-kencang ya. Kalau perlu dikasih es batu biar nggak mudah panas adonannya. Jadi setengah kalis nanti baru kita masukkan butter dan garamnya di akhir ya. Nah, kalau yang ini juga sama aja, yang dibanting-banting. Setelah setengah kali seperti ini baru masuk butter dan garam. Tapi jangan lupa ragi diaktifkan dulu ya teman-teman. Nah setelah seperti ini, setelah kalis, ini kalau yang manual adonannya agak lembek ya dibanding yang pakai planetary ya teman-teman. Kalau yang adonan manual nggak perlu sampai elastis, cukup kalis aja, nggak lengket di tangan. Atasnya baru kalian tabur terigu. Kalau yang pakai mesin planetary usahakan sampai ada window pane ya. Di tes itu window pane itu ada selaput tipis yang apabila kita lebarkan elastis, nggak putus, nggak robek ya. Itu cirinya ada kalis elastis itu. Kemudian kita buang udara seperti ini teman-teman. Nah ini jaringan gluten yang terbentuk karena pengadukan manual ya. Nah seperti ini. Kemudian langsung kita kempesin, kita bagi ya, baru langsung kita ngerol untuk buat roti. Rotinya aku bagi macam-macam ini ya, ada yang pakai loyang loaf dan ada yang pakai yang bulat ya. Jadi kita menimbang, langsung menimbang, jangan lupa meja kerjanya kita alasin sama terigu ya setiap ngerol adonan, karena adonan ini lembek banget untuk yang manual ya teman-teman ya. Jadi agak berbeda kekentalan adonannya yang pakai mesin. Jadi kalau yang pakai mesin kurangilah 50 ml cairan dari yang saya ketik di resep. Ini saatnya kita ngerol teman-teman ya. Timbang dibagi-bagi untuk satu gulungan roti itu 50 gram, barulah kita roll memanjang ya teman-teman. Proses ngerolnya seperti ini. Bisa sebelumnya loyang kita olesin dulu sama butter atau margarin biar nanti lebih mudah waktu mencopotnya ketika matang nanti ya teman-teman. Aku siapkan juga coklat yang setengah lingkaran ya teman-teman untuk isian di dalam adonan biar lebih manis, karena ini adonan coklatnya nggak terlalu manis ya teman-teman. Kalian mau tambahkan gula dari adonan yang aku ketik di resep boleh. Nah seperti itu aku mulai meronding kemudian menggulung ya. Seperti itu prosesnya teman-teman. Ini nggak pakai timbangan, aku cuma piling aja. Jadi aku buletin dulu, kemudian aku bawahnya aku taburin terigu, atasnya taburin terigu, barulah aku roll. Terus aku roll, baru aku kasih coklat yang setengah bulatan tadi ya. Kemudian aku mulai ngerol, jangan lupa bawahnya alasin terigu, kasih tabur terigu. Jangan pernah menambahkan terigu di adonan ya teman-teman. Mulai menggilas seperti ini. Memanjang aja, atasnya tabur terigu, kalau lengket kasih coklat chip, baru kita gulung ya teman-teman. Nah ini kita bisa taruh di loyang yang besar atau loyang yang bundar ini atau loyang apapun bisa ya teman-teman, nggak masalah, nanti dia akan ngikutin bentuk loyang.
Lanjut lagi, lakukan ini sampai selesai. Kemudian adonan kita biarkan mengembang sampai 2 kali lipat baru kita open. Nanti opennya dengan suhu tinggi ya teman-teman, dengan suhu 200 derajat Celcius, sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini masa panggangnya hanya 15 menit. Jadi dipanggang memang dengan suhu tinggi supaya roti itu luarnya itu matang, luarnya cantik, dan dalamnya itu tetap moist atau lembut ya. Nah ini nanti dia akan memenuhi loyang teman-teman. Sambil menunggu ngembang 2 kali lipat, kita udah panaskan oven ya teman-teman. Oven di set di suhu 180 sampai dengan 2 derajat Celcius. Jadi ketika sudah ngembang 2 kali lipat, langsung kita open. Oh iya, tadi waktu di fermentasi sampai mengembang itu saya tutup sama baskom aja teman-teman. Kalau enggak, atasnya ditutup sama serbet boleh, atau pakai kertas roti di atasnya bisa, pakai plastik wrapping bisa. Yang penting jangan dibiarkan terbuka. Kalau dibiarkan terbuka tuh roti lebih mudah kering. Nah kemudian setelah matang langsung kita oles sama butter atau margarin ya. Nah baru kita simpan setelah dingin, karena roti ini nggak bisa dibiarkan udara terbuka. Kalau dibiarkan udara terbuka roti cepat kering teman-teman. Roti ini kelembutannya bertahan hanya 3 hari karena nggak pakai bread improper. Buat kalian yang mau jualan, yang mau lebih awet, gunakan bread improper ya sebagai pelembut di roti kalian. Kalau kalian ingin rotinya lebih kokoh, nggak mengkerut seperti ini, kalian bisa tambahkan tepung segitiga biru, jangan full cakra ya. Tapi saya suka full cakra, kenapa? Karena lebih lembut. Jadi balik lagi ke selera masing-masing teman-teman. Nah demikianlah teman-teman ya, ini hasil rotinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang kurang paham, silakan tanya di kolom komentar postingan saya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.